Teman-teman kantornya juga taunya ceweknya tuh gue. Jadi kayak udah deket banget gitu emang sama Oh, berarti sekantor pun nggak tahu bahwa dia ini sudah menikah dan punya anak. Gue kedatangan teman sebelum Bobo yang akan berbincang-bincang tentang pengalaman pribadinya. Intinya dia udah dipacarin selama 4 tahun, bahwa ternyata selama 4 tahun ini dipacaran sama suami orang. Halo, aduh mana cantik banget lagi ya, wow. Kamu kakak juga cantik banget. Kamu gimana coba, tapi sehat ya sayang? Sehat kok, aku sehat banget ini. Kesibukannya sekarang? Kesibukan aku sih selain galau? Iya, pokoknya pertama tuh galau dulu kan, karena emosi juga tuh masih belum reda baru-baru ini kan soalnya. Tuh kuliah, diem-diem aja di rumah nonton drakor kalau nggak ada kerjaan. Dapat informasi lo pacaran 4 tahun, tapi lo nggak tahu kalau ternyata ini suami orang. Tuh gimana ceritanya 4 tahun lo? Awalnya tuh ya di suatu klub sih, emang kayak di daerah SCBD kan, gue ketemu sama dia di klub situ. Anak Jaksel ya? Iya, anak Jaksel banget tuh. Ketemu tuh 4 tahun lalu kan, berarti tukeran nomor handphone gitu kan. Terus pas udah tukeran nomor handphone gitu ya kita chattingan, teleponan gitu kan. Sampai akhirnya gue mutusin buat pacaran sama dia tuh. Hubungan gue tuh sebenarnya juga awalnya tuh ya lancar-lancar aja gitu. Dia juga baik ke gue, terbuka, duitnya lancar ke gue gitu kan. Sampai kayak gue tuh tahu sebenarnya kalau dia tuh punya cewek tuh nggak cuma gue doang, kayak suka selingkuh sana sini gitu. Tapi gue kayak tapi yang dikip cuma lo doang saat itu. Iya, saat itu mikir kayak yaudah dia baliknya ke rumah gue lagi gitu kan, kayak baliknya tuh ke apartemen itu lagi. Dia pokoknya punya gue mikirnya gitu tuh. Terus duitnya juga lancar kan, dikasih sama dia apapun itu, skincare pokoknya semua tuh dia beli. Gue suka bawa cowok juga masuk ke apartemen gue gitu, nggak cuma 1-2 cowok gitu, kayak ya hari ini siapa gitu kayak. Juga. Kayak tapi gue tuh nggak pernah ketahuan gitu sama dia. Lo mainnya rapi. Iya, mainnya rapi banget. Tapi kalau dia tuh selalu ketahuan gitu kan sama gue. Tapi gue gak pernah kayak, oh lu selingkuh gini-gini. Enggak, gue gak pernah kayak sampai pernah lah gak pulang gitu. Apa namanya, dia gak tahu lah gue ke dia kemana ya. Tapi gue tau kalau dia selingkuh, tapi gue gak tahu dia selingkuhnya di mana tuh, gue gak tahu kan. Udah kayak gitu sampai suatu ketika tuh kayak dia tuh gak pulang bener-bener. Gue pikir kayak awalnya seminggu gue diemin. Kayak gue pikir ya udahlah seminggu gak pulang. Gue telepon dong, gue tanya dong kayak simpati gue tuh gue tanya, gue sebenarnya sayang kak sama dia, kayak masa ya nggak sayang gitu kan sama jalanin 4 tahun pula ya. Dan gue tuh juga nggak pernah ketahuan selingkuh juga sama dia. Jadi pokoknya gue tuh setiap dia nggak pulang tuh ya gue ngedugem lah, gue apalah, dia juga nggak tahu gitu kan kalau misalnya gue tuh pergi-pergi. Terus sampai akhirnya gue tanya dong ke dia kayak, kamu kemana aja kok seminggu nggak pulang gitu kan. Ini juga udah apa namanya nggak disamper-samperin gue nya. Gue sempet nanya dong sama teman kantornya kebetulan juga kenal sama gue, semua teman kantornya tuh kenal sama dia. Lo kenal sama teman-teman kantornya juga? Iya, makanya gue kaget waktu dia punya istri itu, gue kaget. Teman-teman kantornya juga taunya ceweknya tuh gue. Terus akhirnya udah kayak gitu gue tanya dong ke salah satu teman kantornya kayak, ini kemana sih kok dia kok nggak pulang ya, gue bilang gitu kan. Dia emang lagi sibuk di kantor. Gue tuh kok tadi gue WhatsApp dia bilang dia lagi ngerjain kerjaan kantor banyak kata dia gitu kan. Terus gue kayak, oh udah bohong ya udahlah, udah biasa lah bohong-bohong. Itu berlangsung selama berbulan-bulan dia kayak gitu. Berapa bulan? Berapa lama? Ya 3-4 bulanan lah. Saat itu udah jarang pulang, nggak ngirimin duit nih suatu ketika kan. Terus dia kayak gitu gue tanya dong, mau beli kebutuhan ini gitu kan ya. Oh iya baru inget, terus ditransfer gitu kan gue jadi kayak takut dong gue gitu kan. Gue udah ngerasa kayak udahlah kayaknya emang dia tuh udah punya cewek lain, mungkin udah tinggal di rumah lain, gue mikirnya gitu kan. Terus kayak gitu. Tapi apartemen masih dibayarin? Apartemen masih dibayar sama dia. Buka-buka lemari, pas gue buka-buka lemari, terus gue kayak ngeliat-liat berkasnya gitu kan, siapa tau ada foto-foto dia gitu. Gue pokoknya buka-buka lemarinya dia, gue bongkar. Gue kayak jujur kaget banget ini. Terus gue kayak nemuin buku nikah. Hai, berkas itu? Sampai kayak gue nemuin buku nikah, awalnya gue tuh kayak masih kayak apa nih gitu kan, karena gue jujur kayak nggak pernah lihat buku-buku nikah gitu. Kalau gue nggak baca tuh gue nggak tahu gitu kan kayak. Terus udah kayak gitu, pas gue buka, gue baca nama cowok gue, anjir, gila, kayak gue kaget banget sih. Ya Allah. Selama 4 tahun pacaran ini dia tuh kayak oke-oke aja sama gue gitu, kayak selingkuh oke, gue juga selingkuh, gue juga bisa kok selingkuh, nggak cuma dia doang yang bisa selingkuh. Iya, kan kalau buku nikah tuh ada 2 kan? Buku nikah si laki-laki sama buku nikah yang perempuan. Nah ini buku nikahnya yang laki-laki. Yang perempuan nggak ada? Yang perempuannya nggak ada. Kayaknya terus udah kayak gitu ada nama dia tuh. Gue kaget banget, gue shock banget karena jujur gue kecewa saat itu, kecewa banget karena kan di situ gue langsung kayak
sedih banget, gue pokoknya nangis saat itu kayak kok tega ya gitu, sebegininya banget ya gitu kan, karena gue mikirnya gue tuh kayak udahlah gue nanti tinggal nikah sama dia, gue udah mikir serius juga sama dia walaupun kita masih selingkuh tuh kita bisa omongin baik-baik, kita bisa perbaiki. Tapi gue tuh paling anti ngambil pacar orang sama suami orang, gue paling anti ngambil kayak gitu. Gue tuh pokoknya kalau lu single ya udah lu main sama gue, kalau misalnya lu punya pacar gue nggak mau main sama lu, gue tuh selalu gitu. Gue akhirnya gue carilah tuh nama Instagram istrinya kan, nemu lah tuh gue nama Instagram istrinya. Lo tuh nama istrinya dari buku nikahnya itu. Gue tuh sama dia tuh ya beda 8 tahun lah, nggak beda jauh banget, 8 tahun lah gue bedanya. Gue sempat sedih, gue sempat kecewa, tapi terus di situ gue kayak nggak bisa kayak gini nih gitu. Gue pengen dia balik, kita omongin ini bareng-bareng. Kalau misalnya masih selingkuh gue masih kayak ya udah. Akhirnya dia pulang tuh saat itu tuh ke apartemen gue sama dia kan. Terus gue nanya dong ke dia, kayak kamu beneran selingkuh kayak gini? Gue kasih langsung dong buku nikahnya. Ini kamu juga punya istri? Iya, kata dia gitu kan. Kayak dia pokoknya awalnya nggak ngaku sih, awalnya nggak ngaku. Kayak, kok bisa? Ya udah kayak gini deh. Gue bilang kayak gitu, karena gue udah terlanjur sayang banget kan sama dia. Gue juga duitnya waktu itu tuh lancar banget dong. Gue tuh berapa sih lo dikasih berapa sih tiap bulan sama dia tuh? Ya tiap bulan 20 tuh ada? lebih. Pokoknya tuh ya 50 ke 70 lah. Wow, fantastis banget. Emang gajinya berapa gitu? Gak rela dong gue mau ngelepasin dia gitu. Ya udah akhirnya gue kali ini gue gak apa-apa dia jadi selingkuhannya gitu kan, kayak ya udah nggak marah kok aku. Terus gue langsung bilang gitu dong ke dia. Dia kaget tuh denger gue kayak gitu, kok gue mau gitu ya. Dalam hati gue ya gue mau gitu kan, duitnya lancar. 70 juta tuh lanjut gue jalanin lah 2 bulan. Setelah ke gap nikah. Kalau misalnya dia bisa ngebiayain istrinya, bisa ngebiayain gue juga nggak tahu tuh duit dia berapa kan, sebanyak apa tuh. Gue kayak pokoknya duitnya harus ke gue semua nih. Gue kayak mikir gitu kan. Akhirnya tuh sempet lah dia nggak ngasih duit gue di bulan ke pokoknya tuh dia selingkuh tuh kan ketahuan dari Maret ke Juni kalau nggak salah. Uang apartemen tuh nggak dibayar sama dia. Jadi kayak gitu, kan gue kayak udah dikejar-kejar dong sama yang punya apartnya kan, karena kan gue tuh di sini nyewa sama dia nggak. Kayak gitu 2 bulan itu udah nggak balik-balik lagi? Ya jarang balik, pokoknya masih sesekali lah, sebulan sekali 2 kali balik, terus udah enggak gitu kan. Terus udah kayak gitu, gue bilang bayar nih apartemen, gitu. Itu kayak nggak ngasih gitu. Gue pokoknya datang ke rumah istri lu, gue bilang kalau lu tuh udah main sama cewek lain, kalau lu udah main sama gue tuh waktu itu tuh kayak nggak percaya gitu kalau gue bakalan kayak gitu. Terus akhirnya kayak nantangin dong dia. Ya udah akhirnya gue cari alamatnya dari buku nikah itu, gue tahu. Terus gue akhirnya datang lah ke rumah istrinya dan ngetok lah tuh, terus dibukain sama istrinya. Terus gue kayak bilang ke dia pas datang ke rumahnya, ketok pintu dibukain dong tuh. Dibukain dong sama dia kan. Terus lu apa yang pertama kali lo permisi, assalamualaikum? Enggak pakai gitu. Gue kayak bener nggak ini dengan ibu ini gitu kan. Gue bilang sebut nama istrinya. Terus kata dia kayak oh iya bener ada. Gue akhirnya nggak pakai basa-basi, gue bilang oh iya ibu udah punya suami ya namanya ini gitu kan. Gue bilang kayak gitu. Oh iya bener mbak, kata dia gitu. Kenapa ya mbak, ada apa ya? Saya udah punya hubungan sama suami ibu tuh 4 tahunan. Dia juga kaget dong, kayak emang kamu nggak tahu kalau misalnya suami saya udah punya istri? Terus dia kayak gitu. Gue juga nggak tahu kan kalau misalnya dia tuh punya istri. Terus gue udah tanya teman kantornya taunya punyanya cuma gue doang ceweknya. Sudah kayak gitu, selesai dari situ gue udah dong kayak gue udah emosi. Gue udah pertama kecewa, gue kedua emosi tuh. Terus gue udah langsung naik mobil atau gue pergi kan. Jadi sudah kayak gitu pacar gue tuh ngechat gue terus, lo gimana sih lo yang salah gitu kan. Gue nggak salah, gue gituin lagian. Terus kata dia juga kayak gue pikir lo gak bakalan ngelakuin itu, kata dia gitu. Kayak gini mah kita udahan aja gitu. Ya gue juga nggak mau sama lo. Tiba-tiba tuh cowok tuh kayak gitu.